Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Mahmud Yunus, bahwa beliau dilahirkan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 1899 Masehi yang bertepatan dengan 30 Ramadan tahun 1316 Hijriah di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat. Bahwa keluarga Mahmud Yunus termasuk tokoh agama yang sangat terpandang yang berada di lingkungannya. Ayahnya Yunus adalah lulusan, yakni surau atau semacam pesantren, dan mengajar di pesantren sendiri. Oleh adat dalam negeri atau dalam nagari, beliau diangkat sebagai imam yang terkenal sebagai seorang yang jujur dan lurus. Sedangkan ibunya bernama Hafsah binti Imam Sami'un. Beliau adalah anak angku gadang Muhammad Thohir bin Ali. Beliau pendiri dan pengasuh pesantren di lingkungannya. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, Mahmud Yunus kecil berada di bawah asuhan ibunya, dan hanya sewaktu-waktu beliau bertemu dengan ayahnya. Dan Mahmud Yunus kecil dan berkembang dalam lingkungan ibu dari kalangan pemimpin agama. Sebagai anak yang hidup dalam keluarga beragama, maka pada usia 7 tahun, yakni pada tahun 1906 Masehi, Mahmud Yunus sudah mulai belajar, yakni membaca Al-Quran yang berada di pesantren kakeknya, Gadang Thohir bin Ali. Di pesantren inilah ia tahu bagaimana cara sholat, cara puasa, dan membaca Al-Quran dengan benar. Selain pendidikan dasar agama, Mahmud Yunus masuk sekolah rakyat. Namun baru saja duduk di kelas 4, Mahmud Yunus sudah mulai merasa bosan karena gurunya sering mengulang-ulang pelajaran yang sebelumnya. Pada saat bosan inilah Haji Muhammad Thohir, yakni membuka madrasah di pesantren Tanjung Pau dengan nama Madrasah Sekul. Dan Mahmud Yunus tertarik untuk belajar di sana. Dan pada tahun 1910, Mahmud Yunus diantar ayahnya mendaftar di Madrasah Sekul. Di sekolah ini belajar ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu bahasa Arab, serta berhitung. Sambil sekolah di Madrasah Sekul, pada malam harinya Mahmud Yunus tetap mengajar Al-Quran di pesantren kakeknya, Engku Gadang Thohir bin Ali. Mahmud Yunus mempelajari bermacam-macam kitab dari Haji Muhammad Tholib Umar. Di antaranya adalah ilmu fikih. Beliau mempelajari Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, dan juga ilmu nahwu dan shorof, serta ditunjang dengan alfiyah, dan juga tentang tauhid kitab Ummu Al-Bra. Karena wataknya yang tekun dan rajin, maka pada tahun 1915, dalam usia 16 tahun, Mahmud Yunus sudah dapat mengajarkan Al-Mahalli, kemudian Alfiyah Ibnu Aqil, dan juga Jam'al Jawami. Meskipun aktivitas mengajar
ini dilakukannya sambil belajar. Bahwa pengalaman mengajar di Madrasah Sekoul sangatlah berarti bagi Mahmud Yunus. Hal tersebut sangat mendorongnya untuk aktif berinteraksi dengan gerakan pembauran Islam yang berada di Minangkabau yang sedang tumbuh subur. Kalau tadinya beliau hanya merupakan produk Islam Sunyang Batu Sangkar melalui Madrasah Sekoul dan juga Haji Muhammad Thohir Umar, maka pada tahun berikutnya Mahmud Yunus merupakan bagian dari pergolakan Islam yang berada di Minangkabau secara keseluruhan. Demikianlah kisah biografi Mahmud Yunus bagian yang pertama.